Pernah nggak kamu merasa begitu takut akan sesuatu sehingga kamu malah memilih untuk menghindarinya sama sekali? Mungkin itu ketakutan berbicara di depan umum, naik pesawat, atau bahkan sekadar memulai percakapan dengan orang baru. Faktanya, 9 dari 10 orang pernah mengalami rasa takut yang begitu besar hingga membuat mereka merasa lumpuh. Tapi bagaimana jika bahwa kunci untuk mengatasi ketakutan terbesar kamu itu justru terletak pada langkah-langkah kecil yang sering kita anggap remeh? Bayangkan ini, kamu ingin berlari maraton, tapi kamu sendiri bahkan belum pernah lari 1 kilometer. Apa yang akan kamu lakukan? Anda mulai dengan berjalan kaki 10 menit sehari, lalu perlahan meningkatkan jarak dan kecepatan. Sama halnya dengan ketakutan kita. Kita tidak bisa langsung melompat ke tahap akhir. Kita perlu memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kita kelola. Inilah yang disebut dengan micro goals, strategi sederhana namun sangat efektif dalam mengatasi ketakutan dan membangun kepercayaan diri. Dulu kita sering berpikir bahwa mengatasi ketakutan berarti langsung menghadapinya secara penuh. Misalnya ketika kamu takut ketinggian, kamu langsung mencoba bungee jumping. Tapi seiring waktu, psikolog dan peneliti menemukan bahwa pendekatan ini justru bisa memperburuk keadaan. Sebaliknya, otak kita merespons lebih baik ketika kita mengambil langkah-langkah kecil. Ini disebut systematic desensitization, proses mengurangi kepekaan terhadap ketakutan dengan menghadapinya secara bertahap. Metode ini telah digunakan dalam terapi psikologis dan terbukti efektif dalam membantu orang menghadapi fobia dan kecemasan yang ekstrim. Inilah mengapa micro goals menjadi begitu efektif. Dengan membangun exposure bertahap, kita melatih otak untuk memahami bahwa ketakutan tersebut sebenarnya tidak berbahaya. Ketakutan bukan sekadar perasaan negatif, ia adalah mekanisme bertahan hidup. Namun di dunia modern, ketakutan seringkali berasal dari imajinasi kita sendiri. Ketika kita menghindarinya, ketakutan itu justru tumbuh semakin besar. Bayangkan ketakutan seperti bayangan. Semakin kita menjauh, semakin besar ia terlihat, tapi begitu kita berani mendekat, ia mulai menyusut. Selain itu, ketakutan sering muncul dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan menciptakan ruang bagi imajinasi kita untuk membesar-besarkan ancaman, membuat ketakutan terasa lebih besar dari kenyataannya. Sayangnya, semakin kita menghindari ketakutan, semakin ia mengakar dalam diri kita. Dalam banyak kasus, hal ini bisa menyebabkan kecemasan berkepanjangan yang menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari siklus ini? Bagaimana kita bisa mengubah ketakutan yang terasa seperti gunung menjadi setumpuk batu kecil yang bisa kita pindahkan satu per satu? Kita sering terjebak dalam pola pikir all or nothing, harus langsung menghadapi ketakutan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Tapi ini justru membuat kita merasa gagal sebelum bahkan memulai. Padahal perubahan kecil bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Yang kita butuhkan adalah strategi yang memungkinkan kita untuk bertumbuh tanpa harus mengalami tekanan yang berlebihan. Apa jadinya jika kita mengubah cara pandang kita tentang ketakutan? Selama ini kita melihat ketakutan sebagai sesuatu yang harus dihadapi secara langsung dan sekaligus seolah-olah kita harus melompat ke dalam api untuk membuktikan keberanian kita. Namun, pendekatan ini seringkali membuat kita semakin kewalahan dan akhirnya memilih untuk menghindar. Bagaimana jika kita mulai melihat ketakutan sebagai serangkaian langkah kecil yang bisa kita ambil satu persatu? Alih-alih mencoba menghadapi ketakutan besar secara langsung, kita bisa memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Inilah inti dari micro goals. Jika kamu takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara di depan cermin, kemudian rekam diri sendiri, lalu berbicara di depan seorang teman, dan seterusnya. Setiap langkah kecil membawa kamu semakin dekat dengan keberanian yang lebih besar. Ketika kita memecah ketakutan besar menjadi langkah-langkah kecil, kita sebenarnya sedang membangun kepercayaan diri. Setiap micro goal yang berhasil kita capai adalah bukti nyata bahwa kita mampu menghadapi tantangan. Dengan setiap langkah kecil yang diambil, kita memberi sinyal kepada otak bahwa kita mampu, bahwa kita cukup kuat untuk menghadapinya.
Yang lebih menarik, micro goals menciptakan kebiasaan baru. Ketika kita terus-menerus mengambil langkah kecil, otak kita mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan tidak lagi mengancam. Dengan cara ini, ketakutan yang dulu terasa seperti gunung tinggi perlahan-lahan berubah menjadi bukit kecil yang bisa kita daki dengan percaya diri. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami kemenangan kecil secara konsisten, mereka lebih cenderung mempertahankan momentum mereka. Oleh karena itu, menciptakan kebiasaan dalam menghadapi ketakutan bukan hanya membantu kita mengatasi satu ketakutan tertentu, tetapi juga membangun pola pikir keberanian yang bisa diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk mulai mengatasi ketakutan kamu? Pertama, luangkan waktu untuk mengidentifikasi ketakutan terbesar kamu. Setelah itu, pecah ketakutan itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri. Kemudian, tingkatkan tantangan kamu dengan berbicara di depan satu orang, lalu kelompok kecil, dan seterusnya. Yang terpenting, jangan lupa untuk merayakan setiap kemenangan kecil. Setiap kali kamu berhasil mencapai micro goal, akui kemajuan kamu dan beri diri kamu apresiasi. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang membangun kepercayaan diri dan momentum sepanjang perjalanan. Ingat, ketakutan bukanlah musuh yang harus dihancurkan dalam semalam. Ia adalah tantangan yang bisa kita atasi satu langkah kecil setiap hari. Seperti kata Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Jadi, langkah kecil apa yang akan kamu ambil hari ini? Tulis di komentar di bawah dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten yang lebih inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.